Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
Ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan dan pengerja CK7 yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan hari esok. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan ataupun rencana Tuhan di dalam hidup ini. Kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami berbagai macam tekanan, permasalahan di dalam kehidupan kita, pergumulan dalam hidup kita. Mungkin sepertinya di luar dari kemampuan kita. Apakah kita akan melihatnya itu sebagai satu bentuk hambatan untuk kita bersyukur? Atau kita melihatnya itu sebagai satu kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sempurna? Bapak Ibu Saudara, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biar hari ini kita menyadari arti kehadiran daripada Tuhan. Karena kehadirannya akan terus memberikan kita kekuatan, penyertaan, dan anugerahnya, serta tuntunannya yang sempurna untuk kita melalui setiap permasalahan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami akan terus bersyukur dan berterima kasih di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Biar hari ini kami menyadari Tuhan, arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Allah yang terus memberikan kekuatan buat kami. Bahkan menggenapi setiap janji-janji-Mu untuk setiap kami. Dan ajar kami untuk setiap hari bersyukur karena Engkau baik selama-lamanya dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau luar biasa buat setiap kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biar kami terus mengerti arti kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya ya Tuhan, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, sungguh heran dan besar bagi setiap kami ya Tuhan. Arti kehadiran-Mu, selalu, yes Lord, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, untuk kehadiran-Mu bagi kami. Oh Tuhan, takkan pernah berhenti kami memuji, takkan pernah berhenti kami percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Shara-manara-nara baya sekialamu, Tiara-nara baya so. Shakara-balala-baya-lala-baya, shakara-la-balala-balala-balala-balala-balala. Shakara-balala-balala-baya, Tiara-nara baya so. Ina-nara baya se. Shakala-balala-balala-balala-balala-balala-balala-balala-balala. Shara-la-la-baya, Tiara-nara-nara-baya so. Jesus. Shara-balala-balala-balala-balala-balala-balala-balala. Shara-balala-balala-balala. Shara-balala-balala-balala. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming, kita sepakat bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biar segala kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi namamu Yesus. Jireh, the provider, pemelihara kami. Kami bersyukur Bapa. Kami mau beribadah Tuhan. Kau berkati ibadah kami. Yang mau sama-sama beribadah katakan amin. Shalom. Selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Dimanapun saudara dan saya berada, tapi kami tahu dan percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian umatnya. Amin. Come on. Woo. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur. Sebab dia selama-lamanya baik. Hey! Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan, sorakan haleluya. Katakan Tuhan kita, come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya
Kami akan terus setia dan percaya akan setiap janji-Mu Tuhan, sampai akhir kami menutup mata. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami akan terus setia melayani-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sekali lagi dari bait yang pertama. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata. Kami mau tetap setia ya Tuhan, menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dengan lembut nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Kami akan terus setia Tuhan.
Kami akan terus percaya akan setiap janji-Mu buat kami. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami, Tuhan. Kami akan terus setia melayani-Mu, Tuhan Yesus. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita dan katakan, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. Kami akan terus setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalanarabakanaramasi, kialalabasi, kialalabasi, kialalabaya, kianaramasi. Shalom seluruh jemaat dan penatua gembala dari GBIPRC CK7. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya dapat kesempatan dan kehormatan untuk berbicara. Kita sudah mendekati akhir tahun ini. Tetapi di mana-mana saya mendengarkan semua orang berkata, sampai kapan? Sampai kapan seperti ini? Kapan seperti dulu? Dan kebanyakan banyak yang letih lesu dan beban berat. Saya membawakan kabar baik buat saudara. Hari ini judul firman Tuhan, The Resting Place. Kita lihat Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kalau baca Alkitab itu mesti lihat yaitu konteksnya yang sebelumnya. Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan. Dan rencana Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu konsisten. Ya, dia berkata dalam Ulangan 8:13, I bring you out to bring you in. Aku membawa kamu keluar dari rumah perbudakan, tidak untuk tinggal di padang gurun, di padang belantara, di padang korona, tetapi yaitu masuk ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. The promised land, lebih tepatnya tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangmu. Tuhan kalau janji, tidak seperti manusia yang bisa lupa atau berubah. Tuhan itu selalu konsisten. Nah, firman Tuhan berkata, jemaah Israel berjalan dari padang gurun Zin. Zin itu artinya berduri-duri. Kebetulan corona ini kan berduri-duri ya. Bentuk virusnya itu. Tapi juga banyak duri-duri dalam perjalanan ini. Dari persinggahan kepada persinggahan. Dan sampailah mereka satu tempat bernama Refidim. Refidim artinya the resting place. What a wonderful name. Tapi di sana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan di Mesir dan mengalami mujizat demi mujizat, bahkan pagi hari itu maka menerima yaitu mana dari langit. Bangsa mana? Yang pernah Allahnya itu melakukan mujizat buat mereka. Membelah laut. Membinasakan musuh mereka. Berperang ganti mereka. Menyediakan makanan. Tetapi apa yang terjadi? Bersungut-sungutlah bangsa itu. Karena tidak ada air. Gembala saudara Pak Yanto, dokter ya pasti bisa nerangkan. Manusia itu tubuhnya perlu 4 hal. Pertama utama itu air. Manusia tidak bisa survive tanpa air. Tidak bisa lebih dari 3 hari. Perlu makanan. Kalau sehat, tidak lebih dari 30 hari minum air tanpa makan. Lalu kemudian udara. O2. Masih ingat ke hari Nanggala? Kita menghitung
detik-detik di mana habisnya oksigen. Nah, kita melihat di mana-mana itu terjadi. Oksigen itu gambaran kehidupan. Dan satu lagi, perlu terang. Manusia itu stres kalau dalam kegelapan. Dan semuanya ada pada Yesus. Dialah air kehidupan itu. Bahkan kalau datang pada Dia, dari sini akan keluar sungai kehidupan. Dia berkata, bukan Musa yang memberi kamu makan di padang gurun, tapi Bapakku yang di sorga. Dan kalau kamu mau menerimanya, akulah roti kehidupan. Kolose 3 berkata, Christ who is our life. Dialah nafas hidup kita. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan, rohnya langsung mati. Dia tidak beda dengan binatang, punya jiwa. Tanaman itu bios. Punya kehidupan tapi bukan kehidupan yang dimaksudkan Tuhan. Aku datang untuk memberikan kepadamu hidup. Dan satu lagi, He's the light of the world. Dan kita juga disebutkan, kamulah terang dunia. Dia tidak berkata, kamu berusaha. Atau menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam bumi. The salt of the earth. Kita punya kuasa untuk mempengaruhi. Tapi mereka bertengkar. Apa tanda kita ada di padang gurun? Bersungut-sungut. Coba periksa apa yang keluar dari mulut kita beberapa saat ini. Apa yang keluar? Pujian atau sungut-sungut? Kita tahu dalam kitab Bilangan, ketika bangsa Israel bersungut-sungut tentang penyediaan Tuhan, yaitu mana, maka ular-ular berbisa datang dan menggigit mereka. Tapi Musa diperintahkan Tuhan membuat ular dari tembaga. Dan barang siapa melihatnya, dia menjadi sembuh. Bahkan pada nafas terakhir pun. Ini tidak ada hubungan dengan Aesculapius yang jadi simbolnya itu kedokteran dan apotek ya. Tapi ular tembaga itu menggambarkan Kristus di atas salib. Nah, Musa berkata, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Apa tanda kita dalam keadaan lemah? Kita melawan otoritas. Anak melawan orang tua. Roh yang sedang bekerja di dunia adalah roh kedurhakaan. Spirit of disobedience. Perhatikan anak mulai kecil. Kenapa? Why? Istri melawan suami, suami melawan pimpinan, melawan otoritas, melawan bapak-bapak rohani. Mengapa engkau bertengkar dengan aku, kata Musa? Kenapa engkau mencobai Tuhan? Apakah mencobai Tuhan itu? Diterangkan dalam kitab Keluaran. Karena mereka berkata, apakah Tuhan ada di tengah kita atau tidak? Come on. Mereka mengalami mujizat setiap hari. Di padang belantara atau padang pasir, padang gurun, kemungkinan untuk survive adalah 0. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada McDonald, tidak ada bakmi GM. Tetapi Tuhan is our provider. Dia masih tetap El Shaddai. El Shaddai as God is more than enough. El Shaddai artinya yang berbuah dada ganda. Bukan cuma sebagai bapak tapi sebagai ibu. Buah dada ganda. Tapi mereka makin marah. Dan Musa lapor pada Tuhan. Aku mesti ngapain? Mereka sebentar lagi melempari aku dengan batu. Tuhan dengan kemurahannya berkata, ambillah tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Sungai Nil jadi darah. Sungai Nil itu dianggap sebagai sumber kehidupan daripada Mesir waktu itu. Dan semua hukuman 10 itu adalah kepada apa? Dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. It happens sekarang ini. Manusia nyembah apa? Nyembah Mammon. Kita akan melihat kehancuran daripada Mammon. Ya. Engkau dengan beberapa tua-tua. Apa tanda orang dewasa? Dekat dengan Musa. Musa gambaran Kristus. Tidak bersungut-sungut. Ya. Kemudian disuruh pergi ke sebuah bukit batu. Yaitu Gunung Horeb. Dan di situ ada sebuah boulder, suatu batu besar. Disuruh pukul. Dengan tongkat itu. Ingat, tongkat itu untuk menghukum. Memang itu tongkat komando. Tetapi tongkat untuk menghukum. Tongkatnya Musa
berubah jadi tongkatnya Tuhan. Ketika kita diurapi, mulut kita seperti mulutnya Tuhan. Ya, roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh dalam dunia. Mari kita lihat dengan keadaan sekarang. Orang Indonesia tidak pernah kekurangan air ya. Tetapi mungkin itu mewakili setiap tetes keuangan yang sisa pada kita. Tuhan tidak membiarkan mereka mati di padang belantara. Mereka menuduh Musa, sebenarnya yang dituduh Tuhan. Karena Musa cuma perwakilannya Tuhan. Setiap daripada kita adalah perwakilan daripada kerajaan Kristus. Itu kerajaan yang berlimpah. Itu kerajaan yang no lack, yang tidak ada kekurangan. No scarcity, tidak ada yaitu sampai ludes. Tidak bisa. Yesus sendiri berkata, dia berkata sebagai raja, sebagai putra mahkota kerajaan yang datang waktu itu. 2000 tahun yang lalu. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. The kingdom of God is a kingdom of multiplication, additional. Bukan yang kekurangan. Inilah saudaraku, karena itu dikatakan firman Tuhan, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan? Because of their unbelief. Sebab mereka tidak percaya. Ada satu ayat yang luar biasa yang janji Tuhan bagi beberapa orang. Beberapa penatua kan di sana. Di dalam Yesaya 33, 15-17. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam realnya Tuhan. Roh Kudus firman Allah. Yang berbicara dengan jujur. Honesty, integritas. Yang menolak, ya belajar kungfu Kristen ini. Menolak untung hasil pemerasan. Mengebaskan tangan supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana jahat penumpahan darah. Yang menutup mata supaya tidak melihat kejahatan. Apa yang terjadi? Dialah seperti orang tinggal aman di tempat yang tinggi. Kenapa orang takut, orang khawatir? Karena ada syarat untuk bisa dilindungi Tuhan. Di dalam Mazmur 91 itu tidak berlaku untuk semua orang. Tapi bagi mereka, he who dwells, ya, dia yang tinggal in the shadow of the Almighty. Baru akan mengalami berkat-berkat perlindungan itu. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ayat 17 lebih indah lagi. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Then I shall see the king in his beauty, in his glory. Bukan dalam kekurangannya, tapi dalam kemuliaannya. Dan akan melihat negeri yang terbentang masih jauh. Punya visi. Bisa melihat sang raja. Karena itu saya ajarkan sudah beberapa kali termasuk yang saya sampaikan di jemaat ini. Sementara semua orang berkata lockdown. Anak Tuhan look up. Ketika saya melihat ke atas. Bahkan Kolose 3 berkata. Ya, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. And Christ who is our life. Christ who is our life. Bukan lagi kita hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Melihat negeri yang jauh. Engkau akan diberikan teleskop rohani. Engkau akan beda dengan manusia biasa. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tolak untung hasil pemerasan. Singkirkan suap. Jangan melihat yang dan mendengar dan mengucapkan yang tidak benar. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah Kristus. Kristus anugerah kebenaran Roma 5:17. Kelimpahan kasih karunia kita shall reign as king in this life. Tapi umat Tuhan di sini mereka bersungut-sungut. Bahkan cari perkara dengan Musa. Bukan sekali ini. Di dalam Bilangan pasal 20 kita melihat bagaimana mereka pergi ke tempat yang sama. Padang gurun Sin. Dan tempat itu di mana mereka mencobai Tuhan adalah Massa dan Meriba. Massa itu temptation. Meriba itu bertengkar. Saya pernah mendengar orang berkata seenaknya aja. Tuhan tuh maunya apa sih? Pernah dengar itu? Mungkin itu pernah terucap dari mulut kita.
Saya mau beritahu, itu dosa. Itu mencobai Tuhan. Kurang baik apa Tuhan itu? Hari ini saya pernah saksikan pada saudara, 577 hari kami berdua ini dikirim makanan secara berlimpah-limpah. Ya, sehingga saudaraku, kita bagi-bagi sama yang lain. Ya maaflah, masa Pak Timotius nggak bisa beli makanan? Ya hampir-hampir saya cuma beli beras saja. Tapi makanan datang dari segala penjuru. 577 hari sejak kami kembali ke Bali 27 Maret tahun lalu. Tuhan berkata, makanannya sediakan, air minumnya terjamin. Air minumnya bukan air mineral ya, tapi air minum itu adalah hadirat daripada Roh Kudus itu sendiri. Memang kita melihat, saya dengar keterangan dari seorang teman saya, dulu kalau para samurai itu habis bertempur, mereka tidak kembali langsung berperang lagi, tapi mereka harus naik ke atas gunung. Dan mereka memulihkan jiwa mereka di tempat yang sepi, kalau cara mereka meditasi begitu. Supaya jiwanya kembali pulih. Ada banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya kurang sehat. Saya tidak percaya itu yang dikatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Tidak. Kalau jiwa makmur baru berpengaruh sama yang lain. Ada banyak orang sakitnya karena ketakutan, karena kekhawatiran. Tidak percaya pemeliharaan Tuhan. 42 tahun saya melayani Tuhan. Dan dia tidak pernah, he never fail me. Karena itu saya suka lagu I Live in the Goodness of God. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Datanglah Amalek. Jadi hidup ini bukan cuma kesempatan. Tapi hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini penuh dengan ujian. Dan satu lagi, hidup ini perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini penuh pertempuran. Mari kita tunaikan tugas yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah perjalanan, Hidup ini penuh dengan ujian. Bagaimana cara kita? Selalu memuji Tuhan. Apapun terjadi, hidup selalu menyenangkan Tuhan. Asik mimi, haleluya. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan kepadamu. Aku selalu menanti Tuhan datang kembali, kan ku terima mahkota kemuliaan. Lalu datanglah Amalek. Amalek artinya the valley dweller, yang tinggal di lembah. Jangan tinggal di lembah kegagalan. Jangan tinggal di lembah putus asa. Sebab Tuhan bisa merubah lembah kesukaran menjadi pintu pengharapan. Saya mendengar banyak pemenang-pemenang, karena kita ditetapkan lebih dari pemenang. Selama Corona Akademi ini berkemenangan, bahkan mengalami terobosan-terobosan. Siapa orang Amalek ini? Kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan Amalek? Pertama, mereka ini teroris. Kita lihat dalam Ulangan pasal 25 ayat 17-19. Dikatakan di sana, ingat apa yang dilakukan orang Amalek padamu waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Kita yang dalam masa-masa padang gurun Zin, saya katakan tadi ada duri-durinya. Kita harus ingat, Jesus is our resting place.
Amen. Engkau didatangi mereka di jalan, semua orang lemah. Yang ada di barisan belakang, dihantam mereka. Sedang kau lelah dan lesu. Dan mereka tidak takut akan Allah. Dan Tuhan berkata, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu, segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Ya, inheritance. Maka haruslah kamu menghapuskan ingatan pada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Jadi saudaraku, siapa yang diserang hari-hari ini? Orang di barisan belakang. Tentu saja kita sebagai pemimpin harus selalu ada di depan. Gembala itu jalan di depan. Komandan jalan di depan. Tetapi yang di belakang kan bangku cadangan ya. Yang mereka yang dalam keadaan lemah. Mungkin baru luka peperangan dan sebagainya. Yang letih, yang lesu, yang lemah. Akan dihantam oleh Amalek. Tetapi di situ kita belajar sesuatu tentang peperangan rohani. Hidup ini peperangan. Hidup ini bukan piknik, saudara. Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit dan membawa tongkat itu. Cuma mengangkatnya. Artinya menyerahkan tongkat komando kepada Tuhan. Ingat Yosua pasal 5? Panglima bala tentara Tuhan datang. Bukan Mikael. Yeshua. Engkau kawan atau lawan? Lepaskan kasut. Sebab tempat ini kudus. Only God can say that. Mikael tidak boleh disembah. Malaikat manapun. Apalagi manusia. Kalau dia angkat tinggi. We glorify his name. Maka menanglah Israel. Kalau turun. Mungkin seri. Tapi kalau turun sama sekali kalah. Hai semua kepala keluarga. Semua pemimpin. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam perusahaan. Pastikan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Dan menyerahkan tongkat komando kepada dia. Ketika dia capek, dia didudukkan di batu. Nabi juga manusia. Gembala juga manusia. Apakah duduk di batu itu? Kita lihat Efesus 2 ayat 6. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Efesus 2 ayat 6. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan didudukkan bersama dengan dia dalam alam sorgawi. Efesus 2 ayat 6 itu slide terakhir. Dan kita lihat di sana bagaimana firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Kita ini didudukkan bersama Kristus dalam alam sorgawi. It's a seat of authority. It's the throne. Ya. Di dalam Kristus yang membangkitkan dan memberikan tempat bersama dengan dia. Made us sit together in heavenly places. Kenalilah posisi kita. Hidup ini adalah pertempuran, saudara. Saya pernah cerita ya. Waktu saya dimasukkan RSPTN, tubuh saya lagi lemah sekali. Duduk pun pusing. Udah muter nih. Ya, batuk-batuk. Mulai ada sesak dan ada intimidasi. Mati kamu. Saudara, saya hadapi dengan apa? Saya angkat tangan pada Tuhan. Karena itu untuk menghadapi ini saya kasih akronim REST. Number 1, recharge yourself. Kalau kita pakai bahasa gereja, soaking in the Holy Spirit, orang tidak ngerti. Tapi recharge semua orang ngerti. Ya, tempelkan pada sumber kekuatan. Kalau aku memandang ke atas, kata pemazmur, daripadamu datang kekuatan. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kekuatannya. Saudaraku, nempel dengan Tuhan. Dan juga boleh dekat dengan teman-teman yang kuat di dalam Tuhan, saling menguatkan. Yang kedua, E stands for encourage yourself. Saya tambahin in the Lord, your God. Kita lihat David ketika mau dirajam batu, sama kedudukan seperti Musa.
Apa yang dia lakukan? Saya percaya dia ambil kecapinya yang sudah mungkin berkarat, saudaraku, ya, yang mungkin sudah berdebu karena selama ini dia melakukan peperangan-peperangan yang di luar kehendak Tuhan. Dan dia mulai memetik kecapi. The Lord is my strength. To whom shall I fear? Lalu dia encourage himself in the Lord his God. Saya lihat kembali, saya suka lihat tinju, saudara. Antara Mike Tyson, ya, dulu kan ganti namanya jadi Abdul Malik, ya, dengan anak Tuhan Evander Holyfield. Yang satu ya pasti dengan cara mereka, ya. Tetapi Holyfield jalan dengan tenang. Dan di sini ada tulisan Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthen me. Dan kita lihat bagaimana Mike Tyson dihajar sampai bonyok. Dan ketika ada rematch, dia sampai gigit telinga dari Holyfield. Holyfield bukan Hollywood, ya. Yang S adalah share your burden. Hidup ini banyak tekanan, saudaraku. Jadilah punya beberapa sahabat untuk curhat. Tapi yang paling aman Tuhan lah. Don't share your burden to everybody. Malah nanti ditertawakan, diomongin. Yang terakhir, touch from heaven. Karena itu saudara datang untuk kebaktian, saudara mendengarkan apa yang disampaikan ini. Sebab iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan menguatkan saudara. Keluaran 17 ditutup dengan sebuah penyembahan. Musa mendirikan mezbah dan memberi nama Jehovah Nisi, Tuhan panji-panji kemenanganku. Saudaraku, setiap tes memberikan testimoni. 4 huruf pertama dari testimoni, kesaksian adalah TEST, test. Hidup ini adalah penuh dengan ujian. Masa juga berarti temptation or trial. Tetapi meribah artinya bertengkar. Apa tanda kita lemah? Kita saling menyalahkan, kita bertengkar. Karena itu iblis itu sekarang bukan lagi adu domba, mainnya adu gembala. Jangan mau diprovokasi. Dia dirikan mezbah. Sesungguhnya Tuhan, Engkaulah panji-panji kemenanganku. You are our resting place. Saudara yang kasih Tuhan, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Pak, saya sudah capek, Pak. Gara-gara pinjol, Pak. Saya bilang, lu pinjol jadi benjol. Amin. Iya, kenapa? Saya takut tidak bisa makan. Percaya tidak Tuhan sanggup? Ketika engkau melihat pundi-pundimu sendiri, engkau melihat kantongmu sendiri, kamu akan frustrasi. Tapi kalau engkau melihat ke atas, dia ada di atas takhta. Dia bukan ada di kayu salib atau di dalam kubur. He's on the throne. He's the king over Indonesia. Dia bukan cuma raja atau Allah seluruh bumi. Dia Allah alam semesta. Segala kuasa, kata Kristus, sudah diberikan kepadaku oleh Sang Bapa. Baik yang di langit, di bumi, bawah bumi. Name it. Nama Tuhan di atas semuanya. Belakangan ini banyak orang membicarakan yang paling terkenal sekarang. Miss Corona. Pak, sekarang bukan lagi Delta, Pak. Sudah ada Kappa, ada Lambda, ada Mu. Saya bilang Tuhan Yesus itu Alfa sampai Omega. Haleluya. Engkau tidak perlu takut apapun. Di dalam hidup saya memakai satu ilmu sederhana. Aku selalu memuji Tuhan. Ketika di rumah sakit, saudara dengar kesaksian saya bagi yang belum mendengar. Ketika diberitahu, Pak, saturasinya sudah dari 90 turun ke bawah. Dan
Saya baru tahu, tadinya itu dokter berkata, Bapak ini sedang, tapi karena usia dan komorbid ke arah berat. Saya diberitahu Bapak itu berat keadaannya. Ya, baru saya ditunjukkan HSCRP yang mestinya cuma 10 itu saya 100 ke atas. Here I am, hari ketiga dinyatakan negatif. Why? Sebab saya naikkan pujian buat Tuhan. Ada lagu lama tahun 90-an, saya ingin nyanyikan pada akhir daripada ini. Pengurapan itu, Yesaya 10 ayat 27, will destroy the yoke, akan menghancurkan, membinasakan kuk itu. Dan kuk itu dihancurkan oleh urapan. Dan bebanku dilepaskan oleh urapan. Undang dia. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Mari semua angkat tangan. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. He will destroy every yoke, every burden. Ku terima urapan-Mu sekarang. Mari bersyukur. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Lagu ini dinyanyikan oleh istri saya kekasih waktu kita pindah ke Bali tahun 90. Banyak tekanan. Tapi kita tahu siap untuk berperang. Tetapi dia mengalami depresi yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Tapi ketika dia nyanyikan lagu ini, sudah 30 tahun lebih nih ya. Ketika dia angkat tangan, that burden was lifted up. Dan kuk itu dihancurkan oleh pengurapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Be blessed in Jesus' name. The resting place, His name is Jesus. Haleluya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan. Biarkan Tuhan itu menjadi kekuatan dan penghiburan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan, melangkah melalui setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Melalui kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita dan menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin T.C. Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya.
Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Mordecai Levy dengan tema sepanjang bulan November Cancel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah onsite hari Minggu 21 November 2021 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Intercon dan Alam Sutra Mall pada pukul 7.30, 10.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu booking e-tiket untuk mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 15 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Grup CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Grup CK7 via mobile phone baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi tersebut dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP tersebut dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan nomor 2. Sebelum booking e-tiket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-tiket untuk ibadah onsite sesuai yang Bapak Ibu pilih jika seat masih tersedia. Jika tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-tiket dapat dilakukan setiap hari Senin, mulai pukul 9 pagi untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-tiket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8
222 atas nama GBI PRJ. Semua kita tentunya memiliki harapan yang sama, yaitu menjadi anak-anaknya yang berbuah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman-Nya di Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Begitu pentingnya kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan agar setiap kita berbuah. Tetapi siapa yang memampukan kita menjadi Kristen yang berbuah? Itulah Pastor Message Part 2, pesan Tuhan melalui Gembala Sidang kita di bulan November ini. Begitu pentingnya pesan Tuhan ini, oleh karena itu jangan lewatkan untuk bergabung bersama di Cool Online CK7 pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 20 November 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi COVID-19 ini ada satu hal yang tiba-tiba booming, yaitu online shopping. Begitu mudahnya kita berbelanja online, hemat waktu, dan banyak penawaran menarik yang bisa bikin kita hemat dalam membeli kebutuhan kita. Tapi hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai kebablasan. Nanti bukannya hemat, malah kalap dan jadi kecanduan belanja online. Mari dapatkan tips berbelanja online yang sehat sesuai kebutuhan dan kemampuan tentunya. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 25 November 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Pastor Leonardo Syamsuri, SE, MBA, MTH dan Pastor Lee Liman Rosalin dengan tema Belanja Online Yuk. Pastikan ibu-ibu mengikuti Share and Talk yang menarik ini yang tentunya akan menambah wawasan para ibu-ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan berbahagialah pada saat kita berada di padang gurun tersebut. Kisah nyata perjalanan hidup Pastor Billy Lantang pada saat ia divonis dengan penyakit kanker. Bagaimana ia dapat melewati masa-masa yang sulit pada saat di padang gurun tersebut? Ikuti ibadah Cancer Ministry pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Billy Lantang dengan tema My Journey in the Desert. Live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Don't miss it. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Kita berdoa buat Indonesia. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami,
Ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapatkan vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Ora Robert University, dan WIA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa terjadi bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa buat umat-Mu yang sakit. Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan masih ada. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. God bless you all.